Halo guys, assalamualaikum, welcome to back my channel Meme Lupa Diet. Terima kasih udah mampir di channel YouTube aku. Kali ini kita ada di episode Telling Story. Nah, telling story kali ini atau storytelling kali ini aku mau nyeritain dari narasumber kita yang udah nge-email di email kita. Dia udah bercerita panjang lebar tentang kisah masa keluarganya dia waktu dia masih kecil sampai sekarang, guys. Ya, ini dia kisahnya. Jadi waktu sekitar tahun kira-kira 1999-an lah, wah ya, merepet tahun milenium 2000 gitu. Sebut saja narasumber kita ini adalah Sasa. Nah, ini adalah dia anak perempuan. Sekarang dia sudah dewasa, udah menikah, dan dia menceritakan kisah kecilnya dulu. Jadi si Sasa ini adalah salah satu anak dari keluarga besar yang dia lahirnya itu di luar Jawa, jadi di luar Pulau Jawa, tepatnya di Bali. Dia lahir di Bali, kemudian ketika si Sasa lahir sampai si Sasa usia TK lah ya, sekolah TK itu, orang tuanya berpindah tempat atau dia berpindah rumah untuk pindah ke salah satu kota di Pulau Jawa, guys. Dia kembali lagi ke rumah tempat tinggal mamanya kecil dulu, alias mamanya si Sasa ini itu pulang kampung ke salah satu kota yang ada di Pulau Jawa ini. Dia menempati salah satu rumah hunian punya orang tuanya yang sudah lama tidak dihuni. Jadi Sasa ini adalah keluarga dengan dua bersaudara. Yang pertama dia punya kakak laki-laki yang sebut saja Anton, dan yang kedua ini adalah Sasa. Sasa anak kedua dari dua bersaudara ini, guys. Dan ketika mereka nempatin salah satu lokasi rumah, dan sebenarnya rumahnya itu dulunya dia tinggal di salah satu petak tanah yang tanah itu tuh lama banget tidak dihuni, tidak pernah berpenghuni, dan selalu menjadi tempat ilalang-ilalang dari zaman perang dulu. Tapi sebenarnya si rumah Sasa ini dibangun oleh kakeknya, itu tidak jauh dari rumah induk dari orang tua ibunya si Sasa. Jadi rumah ini tuh dibangun kakeknya tuh udah lama. Jadi awalnya tuh dari tanah, sebidang tanah yang lama banget nggak dihuni, kemudian dibangun oleh kakeknya Sasa. Nah, ketika kakeknya Sasa ini tuh udah ngebangun rumah itu pun juga tidak berpenghuni selama itu, guys. Singkat cerita, guys, ketika dia menempati di situ tuh memang awal 1-2 bulan mereka tinggal di situ tuh memang belum ada sesuatu yang berbau mistis ataupun apapun itu, tidak ada. Tetapi ketika memasuki rumah itu, si Sasa itu menceritakan, dia bilang kalau ibunya itu ngerasa memang auranya itu kayak nggak enak. Tapi karena dulu itu kalau orang Jawa bilangnya kayak gitu, ya wajar karena rumah ini sudah lama tidak dihuni. Jadi mungkin kayak ada bau vibe negatifnya itu ada karena dia udah lama banget tidak berpenghuni nih, guys. Alhasil rumahnya dibersihkan, kemudian rumahnya tuh dipanggilkan warga-warga sekitar untuk didatangkan kayak sejenis pengajian gitu ya, guys. Akhirnya setelah pengajian dan lain sebagainya itu dilaksanakan 1-2 bulan tuh oke-oke aja. Menginjak ke 3 bulan berjalan, si Sasa dan keluarganya tinggal di rumah tersebut. Waktu kejadian itu Sasa sedang tidur malam bersama kakaknya si Anton. Si Sasa dan si Anton ini tuh satu kamar, yang dimana ranjang kamarnya itu tuh masih ranjang punya kakeknya di zaman Belanda dulu loh, guys. Tahu gak sih ranjang besi yang tinggi banget tuh, yang kayak ranjang rumah sakit gitu loh, Wak. Nah itu tuh persis banget kayak gitu. Si Sasa tertidur, terus dia itu ketika tengah malam ada sesuatu kayak tali gitu ya, tali panjang
di atas kakinya Sasa. Jadi Sasa tidur tuh hadapnya kayak begini nih guys. Talinya tuh ke sini nih kakinya Sasa kan. Nah, ketika talinya tuh ke sini, si Sasa ngerasa ini apa sih? Jadi kayak orang tidur yang sadar nggak sadar gitu, dia tariklah tali itu. Ketika dia narik sambil ini apa kok nggak putus-putus ya, ini tali kok nggak putus-putus gitu. Ketika dia tersadar tali itu tuh berasal dari bawah kasurnya, dia tarik lagi ini tali sampai dia nengoklah ke bawah ranjang kasurnya. Ternyata guys, di bawah ranjang kasurnya itu ternyata bukan tali, melainkan rambut. Depannya seperti rambut perempuan yang panjang dan hitam banget guys. Dan rambutnya itu nggak cuma satu helai rambut yang kuat gitu, nggak, jadi kayak segumpalan rambut menyerupai tali gitu loh, diambil ditarik kok nggak ada ujung-ujungnya. Dia terkejut, dia shock, dan dia teriak, dia bangunin si Anton ini. Ketika si Anton ini ngecek lagi karena merasa terganggu banget sama adeknya, dia kayak ya believe or not gitu ya, percaya nggak percaya, akhirnya dia menengok lagi dia di bawah kasur dan itu sudah gone alias hilang. Di saat satu kayak berasa aku berhalusinasi, jadi kayak nggak ada yang percaya gitu. Tetapi ketika si Anton menengok di bawah kasur tuh hilang, dan dia kembali lagi nengok lagi ke kasur mau bilang si Sasa kalau itu tuh sudah hilang, ternyata si Sasa tuh masih megang si tali rambut ini walaupun dia tidak sepanjang yang dia ceritakan guys. Itu waktu awal-awal pertama kali kejadian di rumah itu guys. Singkat cerita, pada saat si Sasa ini itu pulang sekolah gitu lah guys, mau maghrib gitu, dia kayak abis pulang ngaji. Jadi pulang sekolahnya tuh kan siang, terus kemudian dia tidur, terus dia berangkat ngaji itu sudah mau maghrib guys. Pulang ngajinya ini udah mau maghrib. Si Sasa itu masuk ke dalam rumah tersebut dan melihat si kakaknya si Anton ini tuh sedang belajar di ruang tamu, tapi karena rumahnya kecil banget ya, jadi kayak ruang tamu itu campur sama ruang keluarga, terus campur berdekatan sama dapur gitu loh. Masuk melihat si kakaknya belajar, dan dia ngelihat di dapurnya dia itu ada sesosok pocong tapi yang kecil guys. Jadi pocongnya tuh kayak pocong bayi gitu loh. Jadi saya tuh kayak melihat first time banget dia ngelihat pocong tapi ukurannya bener-bener kayak ukuran bayi ya. Terus Sasa sampai shock banget karena itu maghrib. Lagi-lagi Sasa juga yang dilihatin. Jadi dia ngomong kakaknya ini. Akhirnya ketika kakaknya melihat mana sih, dan ternyata kakaknya pun juga lihat. Bahkan kakaknya tuh melihat itu, katanya tidak satu pocong melainkan beberapa pocong, dan itu ukurannya sama gitu. Jadi kayak pocong mini gitu loh, berjajar. Terus akhirnya disitulah awal mula si Sasa dan si Anton ini tuh percaya bahwa di rumah itu tuh ada sesuatu yang vibe-nya tuh kurang mengenakan atau negatif vibe kayak gitu ya guys, karena ada makhluk-makhluk tidak kasat mata itu tadi. Oke, setelah itu beberapa tahun kemudian si Sasa ini menceritakan kalau tetangga sebelah rumahnya itu memiliki orang tua yang LDM ya. Jadi ibunya di rumah tapi bapaknya ini tuh bekerja, tapi dia itu memang di luar pulaunya tuh jauh banget, yang jarang banget pulang. Jadi ketika bapaknya pulang atau ayahnya pulang itu tuh excited banget kalau misalnya ayahnya pulang, karena jarang banget pulang kan. Satu ketika si temannya Sasa ini sama si Sasa bermain di belakang rumah mereka, yang belakang rumah mereka itu tanah kosong gitu ya, kayak taman, tapi tamannya itu kayak rumputan kecil gitu loh guys. Jadi kayak nggak banyak tanaman, tapi yang ada itu malah pohon mangga dan pohon pisang kayak gitu. Nah, ketika mereka ini bermain terus sudah mau menginjak maghrib juga, si orang tua atau ibunya tetangganya si Sasa ini itu manggil untuk mereka itu masuk ke dalam rumah, tetapi jendela yang mengarah ke taman belakang itu, jadi tetangganya si Sasa ini punya kamar belakang yang jendelanya itu kayak kebuka kayak, ngerti gak sih jendela zaman dulu yang kotak kecil kayu terus bukanya tuh kayak gini. Nah, itu tuh belum ditutup gitu loh. Biasanya kan orang kalau zaman dulu itu kalau mau maghrib tuh semua ditutupin gitu kan.
Nah itu tuh belum ditutup. Jadi mamanya tetangganya si Sasa, sebut aja mamanya si Rina. Ini tuh belum, mamanya si Rina itu lupa belum nutup jendela kamar yang mengarah ke taman belakang itu kan. Karena mau maghrib, jadi mama Rina bilang kepada Sasa, pulangnya nanti aja setelah azan maghrib. Kok ternyata si Rina ini bilang ke mamanya, "Wah, aku senang banget karena ayah pulang," gitu kan, gitu. Terus si Sasa juga senang juga kan, anak kecil kan senang banget kalau misalnya ada temennya senang, dia ikutan senang gitu loh guys. Mamanya bilang, "Gak mungkin, orang ayah tuh bilang katanya lagi sibuk banget gak bisa pulang bulan ini." Si Rina bilang, "Itu kan ayah ma, itu kan ayah." Dan ketika memang bener ada sosok ayah tuh kayak pakai seragam, terus gundul-gundulnya, katanya si ayah tuh gundul ya, semua bentuk kepalanya, bentuk badannya tuh persis banget kayak si ayahnya Rina ini. Ketika menoleh, ternyata guys, ayahnya Rina itu mulutnya gede banget, terus hancur. Sini tuh penuh dengan darah dan matanya tuh gede belok gitu. Akhirnya di situ Rina terkejut, dan yang paling bikin speechless adalah si Rina, si Sasa, dan mamanya si Rina ini, ketiganya tuh melihat sesosok itu dengan jelas, dan mereka semua bertiga itu serentak teriak guys. Akhirnya mamanya Rina itu lari ke kamar, ke jendela yang di kamar itu langsung ditutup, terus langsung bilang, "Makanya mama bilang kalau misalnya maghrib itu semuanya ditutup." Mereka bener-bener sampai kayak mereka tuh kayak berpelukan gitu, kayak saling menyelamatkan satu sama lain, menenangkan satu sama lain gitu loh guys. Alhasil si Sasa tuh pulang dan dianterin sama mama Rina, cerita ke orang tua Sasa. Dari situlah mereka semua ini tuh percaya bahwa lingkungannya mereka di situ tuh memang sudah banyak diganggu oleh makhluk Allah yang tidak kasat mata itu guys. Sampai beberapa tahun kemudian si Sasa punya adik. Nah si adik ini perempuan juga, sebut aja si Nastia. Si Nastia ini lahir, kemudian dia sampai usia 2 tahun. Menginjak usia 2 tahun, si Nastia ini akhirnya dipindahkan lah sama ibunya itu, kamarnya tuh di depan. Dan di depannya itu juga ada pintu, jadi pintunya itu nggak dari samping ya, jadi kayak ada 2 pintu gitu di rumah Sasa. Satunya pintu untuk menuju ruang tamu, dan satu itu pintu untuk menuju ke kamarnya si bayi atau kamarnya si Nastia ini tadi. Satu ketika Nastia umur 2 tahun dan dia tuh sudah bisa bicara, tapi bicaranya tuh masih pelat-pelat gitu loh guys. Dia bilang ke mamanya kalau, "Mah, itu apa? Ada tangan di pintu yang arah keluar yang dari kamarnya dia guys." Jadi tangannya tuh kayak gini di atas pintu gini. Dan itu mamanya tuh terkejut banget karena ketika itu Nastia bercerita itu di siang bolong, bukan yang malam-malam atau dini hari tuh enggak guys. Jadi bener-bener kayak di siang bolong, tiba-tiba Nastia tuh menunjuk di situ ada tangan. Di tepatnya tuh Sasa tuh menceritakan kalau si Nastia tuh ceritanya tuh kayak, "Enggak, itu tangan gede, orang gede gitu, tangannya orang gede gitu." Mamanya akhirnya ngetutup pintu itu tuh dengan kayak tirai atau gorden gitu guys. Setelah beberapa bulan kemudian itu ada acara ulang tahun. Nah ketika ada acara ulang tahunnya mereka berdua, si Nastia dan si Sasa ini, mamanya tuh kan suka ngerayain ulang tahun kecil-kecilan tapi dijadikan satu gitu, jadi biar lebih hemat. Dia kayak ngundang teman-teman sekolah dan juga tetangga-tetangganya aja. Dia disewakan alat mainan nih ceritanya. Jadi alat mainan itu kayak perusutan, tapi perusutannya tuh yang kecil-kecilan gitu loh guys. Jadi kayak yang buat anak-anak PAUD, anak-anak bayi gitu loh. Akhirnya bilang ke mamanya, "Aku nggak mau main di situ ma, karena di situ ada sesosok orang yang gede banget." Jadi si Nasya tuh kayak, "Aku nggak mau di situ ya," maksudnya kayak nggak mau main di situ. Padahal sebelumnya, dari beberapa menit sebelumnya itu si Nastia dan sama si Sasa itu main di situ guys. Sebenarnya si Nastia bilang, "Di situ ada orang jelek banget ma, aku nggak mau main." Singkat ceritanya akhirnya mamanya mengembalikan mainan yang disewa oleh mamanya Nastia untuk acara ulang tahun kemarin. Setelah dikembalikan, terus orang yang punya mainan bilang, "Dulu pernah ada yang jatuh di tempat mainan yang disewain itu, tapi ya nggak sampai yang meninggal atau gimana sih bu, tapi katanya jatuhnya itu juga didorong."
gitu loh guys. Jadi kayak didorong, nggak ada yang dorong, tiba-tiba anaknya itu terjatuh. Sekarang akhirnya rumah itu dibongkar dan dihancurkan rata menjadi tanah guys. Dan sampai detik ini kata si Sasa, tidak ada yang berani membangun rumah di sepetak tanah tersebut. Oke, ini cerita bener-bener kayak runtutan yang menurut aku tuh kayak nggak ada habisnya gitu ya. Tapi ini kata si Sasa, sampai detik ini memang tidak ada yang menghuni dan tidak ada yang membangun, dan bahkan binatang pun aja tuh nggak ada yang berani seliweran atau masuk ke sana tuh kayak kucing, ayam, atau apa yang tetangga-tetangga yang melihara tuh nggak ada yang berani ke sana guys. Oke guys, sekian cerita dari aku. Semoga Sasa dan Nastia serta keluarganya sehat selalu. Dan buat kalian yang mau share cerita kalian bisa kirim ke email aku di sebelah sini. Dan juga jangan lupa like, subscribe, dan juga komen channel Mimi Lupa Diet. Juga tunggu di episode selanjutnya guys. See you next video, bye bye.